Assalamualaikum. Di dunia musik, kalau namanya gitaris ahli itu ya beneran ahli. Di jalanan juga ya, montir sepeda yang ahli. Tahu soal sepeda mulai dari pentilnya, roda, rantai, joknya, sampai stangnya yang melungker. Akan tetapi, ya, kalau dokter ahli lah, itu biasanya ahlinya nanggung. Selalu nanggung. Jadi, jangan pada jumawa ya ini Bapak Ibu dokter sekalian. Hehehe. Soalnya apa? Kalau gitar itu sederhana kan ya? Sepeda itu agak rumit, tapi ya serumit-rumitnya sepeda gimana sih? Sedangkan dokter itu tadi urusannya manusia. Ada juga sih dokter yang urusannya kucing sama terwelu, dokter hewan. Sehingga itu nggak pernah benar-benar ahli. Montir sepeda sama dokter spesialis itu mana ya yang lebih profesional? Ups, sorry. Kok jadi membanding-banding. Berdasar pengamatan kami, soal autofagi dan fasting juga, itu mayoritas dokter masih belibet. Nah, disclaimer ya, ini bukannya mau mencela para dokter, nakes, atau profesi tertentu. Di masa pagebluk seperti sekarang, mereka itu pahlawan kan ya. Tapi ini sekedar reportase, memotret realita yang ada, agar kita senantiasa waspada dan cermat, tabayun gitu kalau menurut Bang Haji dan Bang Samiun. Atau kalau menurut dunia medis, cari-cari second opinion. Atau cari-cari opinion bukan yang baru, tapi yang second. Loh, kenapa ya para dokter, termasuk yang spesialis, itu nanggung pengetahuannya soal autofagi dan fasting? Mungkin ada yang nanya gitu. Kalau nggak ada, ya wis ben. Mungkin sedang ngantuk kabeh. Alasan pertama, karena itu tadi, soal manusia kompleks. Soal perumahan juga kompleks perumnas. Loh. Alasan kedua, riset-riset kedokteran di bidang autofagi dan medical fasting ini yang sahih-sahih munculnya baru-baru ini saja. Sehingga belum termuat di literatur buku teks di sekolah kedokteran. Alasan ketiga, riset-riset kedokteran di bidang autofagi dan medical fasting yang terkini pun boleh dibilang belum katam, belum tuntas, dan belum semua hal terang benderang. Nah jadi, gimana para dokter praktek bisa mantap pemahamannya kalau ke gedungnya sendiri, para peneliti yang di garis depan itu masih meraba-raba. Loh, salah raba bisa kena gaplok ini. Oh alah, kok jadi kesono. Sorry. Alasan ketujuh, ini tadi ketujuh apa keempat ya? Banyak dokter itu sibuk praktek, sibuk ini itu. Ada juga yang sibuknya itu sibuk nyari dompet yang ketelisut. Loh. Jadi mereka nggak sempat mengupdate pengetahuan atau bisa juga dasarnya ndablek. Tapi kalau yang ndablek ini bukan dokter Indonesia. Kalau dokter Indonesia itu paling-paling cuma ikut-ikutan. Loh, kami punya langganan dokter juga ya. Kalau kasih treatment itu biasanya cespleng. Waktu disebut intermittent fasting, si dokter malah tanya, intermittent fasting itu apa ya? Gubrak. Dan bukan dia toh, dokter yang nggak paham intermittent fasting. Soal autofagi itu apa lagi? Di YouTube sini aja ada dokter, dia spesialis gizi klinik bahkan, menyebutkan bahwa puasa itu fasting paling pol 20 jam. Lebih dari itu, tubuh akan menggerus, membakar ototnya sendiri untuk diubah jadi energi. Lah, kemana aja tuh dia selama ini? Yang dia sampaikan itu cocok sama literatur sekolah kedokteran, tapi literatur versi 10 tahun yang lalu or something. Kalau dibanding sama pemahaman terkini, ternyata ketahuan bahwa konsep lama itu plintu, ngoten loh. Ngeri nggak sih? Spesialis gizi klinik kurang update. Padahal dokter-dokter lain itu mengandalkan mereka blind. Kalau spesialis permak jin, keliru dikit masih nggak apa-apa. Paling celana kita yang jadi swek. Sebetulnya ya, para biolog dan ahli teori evolusi sudah kasih pencerahan. Cuma ya dokter yang hobi mendengarkan cerita soal manusia purba itu jarang kan ya. Paling ada dokter itu sukanya nonton film Flintstone. Loh, iya nih. Menurut para ahli teori evolusi, manusia purba itu dulunya hidup dari berburu. Entah berburu celeng, bajing, terwelu, ikan betok, mano emprit, kadang nyari buah-buahan juga, tales, kesemek, pete, jengkol, dan seterusnya. Ini kok yang disebut eksotik semuanya. Nah, namanya berburu, nasib-nasiban itu. Kadang dapat, kadang enggak. Kadang malah nginjek telek pitik. Loh, ya udah, enggak dapat buruan, terpaksa puasa. Boleh begitu? Secara biologis, semua makhluk itu punya insting survival. Demikian juga manusia purba atau manusia jadul. Kalau manusia gemblung sih, bingung-bingung gitu terus bunuh diri. Tapi itu selintir saja. Kalau susah makan dan puasa berkepanjangan, tubuhnya itu ternyata bukannya terus menggerus otot-ototnya sendiri, dibakar untuk jadi energi. Karena kalau begitu, dia akan jadi lemah, terus melet, melirik, mati. Dan gak lama kemudian punah. Mati ini gak mesti melirik dan melet nih. Ada juga yang matinya itu kejet-kejet. Walah, malah medeni. Nyatanya ya,
Manusia itu bukannya punah, malah beranak pinak sampai sekarang, ya kan? Yang palanya peyang aja itu banyak berkeliaran di sekitar kita. Yaitu antara lain yang nonton video ini tapi nggak mau subscribe. Terus ngecengin penonton. Sorry. Jadi ya, menurut para ahli biologi dan teori evolusi, saat kelaparan itu tubuh manusia purba justru cenderung akan jadi kuat otot-ototnya, lebih energik, lebih lincah, dan bahkan otaknya pun jadi lebih tajam. Kalau ngelihat cewek-cewek gitu yang bening, ngiler aja semuanya. Para peneliti medical fasting terkini ternyata membenarkan hal itu. Bukannya mereka membenarkan soal ngilernya tadi. Jadi ya, ternyata kalau kita puasa cukup lama, tubuh akan memecah lemak, otot-otot kita jadi lebih kuat, dan otak pun jadi lebih bening. Dan bakar lemak ini bukannya selesai dalam 20 jam. Nehi. Bahasa India itu kalau nehi. Bodoh amat. Orang kurus aja, 50 kiloan gitu, di tubuhnya ada lemak yang bisa mensuplai energi sampai 20 hari atau bahkan lebih. 20 hari loh ini, bukannya 20 jam. Jadi kalau baru 20 jam, cincai lah itu. Es cincai. Kalau es itu cincau ding, keliru. Oke, memang benar daur ulang protein itu terjadi pada sekitar jam ke-17 atau jam ke-20. Tapi yang didaur ulang bukanlah protein di otot-otot atau di organ penting. Tubuh kita tidaklah sebodoh itu. Ciptaan Allah kok ya. Tubuh kita itu ternyata canggih. Yang didaur ulang pertama itu sel-sel tua, sel-sel dan organel sampah, dan biotik-biotik asing. Dan didaur ulang ini dijadikan bahan material untuk memperkuat dan mereparasi sel-sel tubuh. Itulah namanya autofagi. Jadi ya, bukan utamanya untuk sumber energi. Sisanya yang nggak kepake untuk bahan material, itu aja yang dibakar jadi energi. Tapi sumber energi yang diandalkan tetap dari ketosis. Yang dari bakaran protein ini secondary atau sekunder. Begitu menurut penelitian para ahli yang terkini. Biar nggak penasaran, mending saya sebutkan saja beberapa nama yang populer di YouTube, mohon izin. Bokir, Mali, Mandra, dan Omas. Sorry. Ini kok jadi keliru pemain lain. Ini nih yang benar. Dr. Mindy Pelz, Dr. Jason Fung, Dr. Pradip Jamnadas, dan Dr. Yoshinori Osumi. Ada lagi ya beberapa nama lain, misalnya Sachin Panda, Eric Berg, dan lain-lain. Kalian bisa dengar dari mereka langsung kalau nggak percaya sama reportase kami. Tapi tentunya kalian mesti ngerti bahasa asing, minimal bahasa Inggris lah. Saya belum pernah lihat ada sharing soal autofagi dan fasting dalam bahasa Batak atau Minang. Tambo cie, semana ini. Tapi ya, sama juga dengan yang lain, para dokter yang ketinggian tadi itu pun ada juga kekurangannya. Yoshinori Osumi misalnya, dia kayaknya nggak terlalu jago soal teknik-teknik fasting, walaupun dia mbahnya autofagi. Dan walau katanya autofagi ini bisa bikin awet muda, beliau sendiri itu tuir nyatanya. Mindy Pelz dan Eric Berg itu kebanyakan tips-tipsnya itu sekunder, sumbernya dari tangan kesekian dan kurang ilmiah. Yang banyak mengaitkan dengan teori evolusi dan membandingkan dengan manusia purba itu antara lain Dr. Pradip. Tetapi dia dan yang sealiran ini juga ada kelemahannya. Contohnya gini, menurut teori evolusi manusia purba disinyalir tidak makan di malam hari karena bisa mengundang pemangsa binatang buas yang berburu di malam hari. Ada juga sih binatang malam yang tidak buas, misalnya kalong, codot, dan kampret. Jadi mereka menduga-duga bahwa jam makan yang terbaik untuk manusia itu hari terang siang hari. Akan tetapi kalau merujuk pola puasa muslim yang sudah dipraktekkan 15 abad, justru yang terbaik itu sesaat sebelum matahari terbit dan sesaat setelah matahari tenggelam. Lebih berkesesuaian dengan jam biologis manusia atau ritme sirkadian. Jam-jam itu toh juga bukan jamnya beredar binatang-binatang buas. Paling yang keluyuran itu buaya darat loh. Contoh lain, para peneliti medical fasting yang terkini kebanyakan kan dari Eropa, Amerika ya, atau dari Cina atau dari Jepang, dan mereka tidak terlalu meneliti pola puasa Ramadan. Itu bahkan sempat bilang bahwa dry fasting yang lebih dari 8 jam, apalagi sebulan penuh, itu mereka duga berbahaya karena bisa mengarah kepada dehidrasi. Realitanya apa coba? Puasa Ramadan itu sudah dipraktekkan miliaran manusia, termasuk yang pada tuir, diabetes, hipertensi, jantung, asma, dan lain-lain. Dan sudah dipraktekkan bukan setahun 2 tahun, 15 abad. Kalau untuk sampel penelitian, udah nggak karuan itu kecukupan datanya, dan nyatanya yang pada puasa Ramadan oke-oke saja selama ini.
Apalagi kalau di akhir-akhirnya terus terima THR. Wah, malah pada jengklek-jengklek itu. Terus berjibaku dengan penuh semangat, borong sembako dan baju baru di pasar Tanah Abang atau pasar Gembrong. Loh, tapi pasar Gembrongnya udah digusur. Bahkan yang puasanya di daerah dingin ekstrim atau panas ekstrim, nggak ada kejadian tuh. Orang puasa Ramadan rame-rame kelimpangan karena dehidrasi. Dan seterusnya, ini sekedar contoh. Intinya di sini, ya kita semua harus maklum bahwa di kalangan dokter itu mayoritasnya masih belibet dalam soal autofagi dan fasting. Kalau ada dokter ngomong atau kasih advice, jangan main percaya begitu saja. Apalagi kalau yang ngomong itu dukun sunat. Tuh, kalau nggak mampu ngecek sendiri, minta tolong pihak yang lain yang kira-kira mampu. Pakai prinsip just tip lah gitu kira-kira. Disclaimer ya ini, yang dimaksud bukan dokter-dokter Indonesia, tapi ya dokter secara umum di dunia ini dan di akhirat. Yang di akhirat pada meninggal ding. Innalillahi. Hikmah kedua, apa yang sudah dibakukan di buku-buku literatur kedokteran pun ternyata dari waktu ke waktu itu ada yang salah dan perlu direvisi. Ada juga yang ilmunya belum ketemu. Jadi daripada bingung berobat nggak sembuh-sembuh, dari awal saja kita mesti berpola hidup sehat, alami, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Sehingga sebisa-bisa kita nggak usah pakai ada acara sakit. Kalau acara jalan-jalan, shopping, sama arisan, lah itu malah nggak apa-apa. Peribahasanya lebih baik mencegah daripada mejen, gitu kan ya. Susahnya itu mejen. Walah. Hikmah ketiga terkait autofagi dan fasting, pastikanlah kalian mendapat advice yang bersumber dari riset-riset terkini. Hikmah keempat, kita mesti maklum bahwa riset autofagi dan fasting itu yang terkini pun belum sepenuhnya katam. Jadi, demi amannya lebih baik hal-hal yang sifatnya ekstrim itu jangan dicoba-coba, jangan dipraktekin. Itulah kira-kira. Sampai jumpa. Terima kasih.